Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa dalam program di Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV bersama saya, Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV. Gelombang bencana hidrometeorologi telah menghantam wilayah Sumatera dengan kekuatan yang menghancurkan menjelang akhir tahun ini. Musibah itu menelan korban jiwa serta merusak infrastruktur vital dan perekonomian regional. Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi epicentrum dari serangan banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu oleh cuaca ekstrim. Data terbaru hingga Selasa 2 Desember 2025 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melukiskan gambaran yang kelam. Jumlah korban meninggal dunia telah mencapai angka 604 jiwa, sementara 464 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Ribuan orang terluka dan dampak kemanusiaan terasa meluas dengan 1,5 juta jiwa terdampak, memaksa lebih dari 570 ribu orang mengungsi di puluhan kabupaten dan kota. Kerusakan fisik yang ditimbulkan oleh amukan alam ini sangat masif. Tercatat ribuan rumah mengalami kerusakan mulai dari rusak ringan hingga rusak berat yang menyentuh angka 3.500 unit untuk kategori rusak berat. Selain itu, ratusan fasilitas pendidikan dan jembatan mengalami kerusakan parah, memutus akses dan mengganggu layanan publik. Skala bencana ini jelas memerlukan respon nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tidak hanya sekadar penanganan darurat, tapi juga perencanaan mitigasi jangka panjang yang serius. Menanggapi krisis kemanusiaan dan infrastruktur ini, Presiden Prabowo Subianto segera turun langsung ke lokasi terdampak, termasuk mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Aceh Tenggara. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan dan fasilitas darurat seperti dapur umum beroperasi optimal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Dalam kunjungannya, Presiden memberikan jaminan kuat bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran yang memadai untuk penanganan bencana banjir dan longsor di seluruh wilayah terdampak di Sumatera. Ia menekankan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah mengalokasikan sebanyak mungkin bantuan langsung pada rakyat di tingkat desa dan kecamatan. Sebuah langkah yang didukung oleh kebijakan penghematan di pusat. Komitmen anggaran ini juga dikuatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dia menyatakan bahwa saat ini BNPB masih memiliki dana tanggap bencana yang siap dicairkan dengan sisa lebih dari 500 miliar rupiah. Lebih dari itu, Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk menggelontorkan tambahan anggaran belanja jika sewaktu-waktu BNPB mengajukan permintaan, menunjukkan adanya pos darurat yang fleksibel dan siap sedia. Kesiapan fiskal ini menjadi sinyal penting bagi upaya pemulihan, memberikan kepastian kepada lembaga penanggulangan bencana bahwa sumber daya finansial tidak akan menjadi kendala utama dalam operasi darurat dan rehabilitasi. Selain infrastruktur dan kebutuhan darurat, Presiden juga menyinggung rencana strategis yang lebih luas termasuk janji perbaikan semua sekolah yang rusak akibat bencana dan upaya percepatan pembentukan koperasi di setiap desa. Program koperasi ini diyakini sebagai mekanisme efektif untuk mendistribusikan barang-barang bersubsidi langsung kepada masyarakat tanpa melalui perantara. Sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas bantuan dan ketahanan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput pasca bencana. Di tengah krisis kemanusiaan dan infrastruktur, bencana alam ini membawa dampak turunan yang jauh lebih mengancam, yaitu gangguan serius terhadap ketahanan pangan regional dan nasional. Badan Pusat Statistik atau BPS telah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi peningkatan risiko gagal panen menjelang akhir tahun 2025, khususnya pada bulan November dan Desember. Cuaca ekstrim yang memicu banjir dan longsor telah secara langsung merusak lahan pertanian, termasuk persawahan padi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan bahwa rencana tersebut telah memaksa BPS untuk memperpanjang pengamatan lapangan melalui survei kerangka sampel area atau KSA di ketiga wilayah yang terdampak. Hal ini menunjukkan betapa parahnya dampak terhadap data pertanian. Proyeksi BPS bahkan mengindikasikan kemerosotan signifikan dalam luas panen padi. Dari 860.000 hektar pada Oktober, luas panen diperkirakan merosot drastis menjadi hanya 600.000 hektar pada November ini.
dan diperkirakan turun lagi hingga 440.000 hektar pada Desember 2025. Kemerosotan panen ini secara langsung berimplikasi pada penurunan produksi. Produksi padi dalam Satuan Gabah Kering Giling atau GKG diproyeksikan anjlok dari 4,72 juta ton pada Oktober menjadi 3,37 juta ton pada November dan diprediksi hanya mencapai 2,47 juta ton pada Desember. Penurunan ini setara dengan kemerosotan produksi beras yang diperkirakan turun dari 2,72 juta ton menjadi 1,42 juta ton pada akhir tahun. Ancaman gagal panen ini memunculkan kekhawatiran ganda, yaitu tidak hanya dampak terhadap pasokan domestik, tetapi juga lonjakan harga pangan yang dapat memperparah kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Bencana berulang yang melanda Sumatera menjadi penanda bahwa Indonesia harus segera menggeser fokus dari sekadar respon pasca bencana menjadi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang lebih struktural. Jumlah korban jiwa dan kerugian infrastruktur yang fantastis menunjukkan bahwa kapasitas adaptasi wilayah, terutama daerah rawan, masih sangat rendah. Peristiwa ini harus dijadikan momentum untuk merevisi kebijakan tata ruang serta memperkuat infrastruktur penahan bencana seperti sistem drainasi dan tanggul yang terintegrasi. Yang tidak kalah penting adalah menghentikan praktek perusakan lingkungan termasuk deforestasi dan alih fungsi lahan di hulu sungai yang berkontribusi langsung terhadap risiko banjir bandang dan longsor. Dalam konteks tahanan pangan, pemerintah harus segera menyusun strategi untuk menambal defisit produksi yang akan terjadi di akhir tahun. Hal ini mungkin melibatkan percepatan panen di wilayah yang tidak terdampak, optimalisasi jaringan irigasi, dan jika diperlukan penyiapan cadangan pangan nasional secara memadai. Jumlah anggaran yang telah disampaikan oleh pemerintah harus dialokasikan tidak hanya untuk perbaikan fisik dan bantuan langsung, tetapi juga untuk program rehabilitasi ekonomi dan pertanian, membantu petani yang gagal panen untuk segera memulai siklus tanam berikutnya. Bencana di Sumatera ini adalah pengingat keras bahwa tantangan Indonesia tidak hanya berasal dari masalah politik atau ekonomi, tetapi juga dari realitas geografis dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Dukungan pemerintah yang kuat baik dari segi fiskal maupun politik memang vital. Namun pemulihan sejati akan bergantung pada kemampuan Indonesia untuk belajar dari tragedi ini, mengintegrasikan ilmu pengetahuan iklim ke dalam kebijakan pembangunan, dan membangun kembali dengan lebih kuat dan berketahanan. Semangat juang warga yang diapresiasi oleh Presiden adalah modal sosial yang penting, tetapi harus diimbangi dengan sistem pencegahan yang kokoh untuk melindungi nyawa dan penghidupan mereka di masa depan. Demikian program editorial edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di Edek Channel TV, edekchannel.com, dan media sosial Edek Channel. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu bahagia.